Halo bro, balik lagi di channel Pamer Review. Pernah gak sih lo ngerasa udah pengen pensiun tenang, pengen ternak lele atau jualan es boba aja, tapi tiba-tiba ada tetangga yang ngetuk pintu minta tolong hal yang mustahil? Nah, kenalin nih, namanya Om Jun Rambo. Di usianya yang udah nggak muda lagi, udah pantas dipanggil nenek sebenarnya. Dia milih tinggal di pinggiran sungai Thailand. Kerjaan hariannya nangkap ular kobra pakai tangan kosong, kayak lagi nangkap cicak di ruang tamu. Terus tiba-tiba datang nih sekelompok orang dari Amerika. Mukanya glowing, niatnya mulia banget mau kasih bantuan medis ke daerah konflik di Burma. Mereka minta Om Rambo buat nganterin pakai perahunya. Rambo awalnya udah bilang, "Bang, di sana tuh isinya peluru semua. Bukan festival takil, mending lu balik deh." Tapi ya, namanya juga orang keras kepala. Mereka tetap maksa dan akhirnya Om Rambo yang tadinya cuma mau mancing tenang, malah harus manen nyawa orang lagi. Film ini tuh ibarat lo lagi nonton dokumenter tentang kakek yang diganggu waktu tidurnya. Terus dia marah dan satu batalion tentara langsung hilang dari peta dunia. Sadisnya dapat, emosinya dapat, dan darahnya jangan ditanya, udah kayak tumpahan saus sambal sekecamatan. Penasaran gimana cara satu kakek-kakek ngalahin satu negara? Yuk kita beda alur cerita Rambo pensiunan yang salah alamat. Kita bahas kenapa sih Om Rambo ini kelihatan bad mood banget dari awal film. Kalau kita lihat di film pertama, First Blood, Rambo itu kan korban sistem yang dikhianati negaranya sendiri. Tapi di Rambo 4 ini, dia udah di level apatis. Dia udah nggak peduli sama politik, nggak peduli sama bendera, dia cuma pengen dibiarin sendiri. Kalian perhatiin nggak? Pas Sarah nanya, "Kenapa kamu nggak mau bantu?" Some lied, some no. Really? Terus Rambo jawab, "Dunia ini nggak akan berubah." Itu dalam banget bro. Rambo itu personifikasi dari orang yang udah kenyang lihat manusia saling bantai selama 30 tahun. Buat dia, misionaris itu kayak anak kecil yang bawa pistol air ke tengah kebakaran hutan. Niatnya baik, tapi nggak guna. Makanya perubahan karakter Rambo dari nggak peduli jadi ngamuk sejadi-jadinya itu kerasa memuaskan banget. Dia nggak perang buat Amerika lagi, dia nggak perang buat kebebasan Burma, tapi dia perang buat Sarah. Dia cuma pengen melindungi satu hal baik yang tersisa di matanya. Romantis sih, tapi cara romantisnya Om Rambo ya pakai senapan mesin. Seru bahas jagoan kalau enggak bahas musuhnya. Mayor Patty Clint ini bukan sekedar karakter jahat biasa. Dia ini benar-benar definisi psikopat yang dapat pangkat. Sutradaranya sengaja bikin karakter ini nggak punya sisi kemanusiaan sedikit pun. Kita lihat dia mainin nyawa orang di ladang ranjau sambil ngerokok santai, atau gimana dia memperlakukan tawanan. Kenapa ini penting dibahas? Karena ini film-film aksi modern. Kadang musuhnya suka dibikin keren atau punya alasan yang masuk akal. Tapi di Rambo 4 nggak ada, musuhnya murni jahat. Biar kita sebagai penonton nggak merasa bersalah. Pas lihat Rambo motong-motong mereka di akhir film, lu bakal benci banget sama orang